Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Rizka Paramita dari Stikes Kusumo, Sarjana Farmasi semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait penyakit ataupun gangguan pada saluran pendengaran. Sebelum masuk pada topik pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit terkait anatomi telinga. Jadi telinga itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga dan juga lubang telinga. Daun telinga sendiri berfungsi sebagai mengumpulkan gelombang-gelombang suara di lingkungan yang nantinya gelombang itu akan disalurkan melalui lubang telinga hingga masuk ke dalam telinga. Sedangkan bagian telinga yang kedua itu adalah bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah ini terdiri dari 2 bagian penting. Yang pertama ada ossicle dan juga eustachius. Untuk ossicle sendiri ini adalah tulang-tulang yang menyusun bagian telinga tengah. Apa sih tulang-tulang itu? Nah, terdiri dari 3. Yang pertama ada mafir, kemudian landasan, dan sanggurdi. Nah, untuk telinga bagian tengah yaitu tulang mafir itu adalah tulang yang terletak atau melekat pada gendang telinga. Sedangkan tulang landasan itu adalah tulang yang menyusun bagian telinga tengah. Sedangkan sanggurdi itu adalah tulang yang menghubungkan antara telinga tengah dan juga telinga bagian dalam. Selain ossicle, di bagian telinga tengah itu juga terdapat eustachius. Nah, eustachius ini sangat berperan penting sebagai dia menghubung ataupun menyalurkan lendir di bagian telinga tengah dan juga mengatur tekanan udara di bagian telinga tengah. Yang ketiga yaitu bagian telinga dalam. Nah, di bagian telinga dalam itu terdapat koklea atau biasanya disebut dengan rumah siput. Nah, di dalam koklea itu terdapat 2 cairan, yaitu endolin dan juga perilin. Selain 2 cairan itu, di dalam koklea juga terdapat rambut-rambut halus yang ini berperan penting dalam proses pengubahan gelombang suara menjadi sinyal listrik di syaraf pendengaran. Jadi telinga itu selain digunakan untuk alat pendengar, dia juga berperan dalam keseimbangan tubuh. Nah, sekarang masuk ke topik pembahasan. Apa sih gangguan saluran pendengaran itu? Jadi, gangguan pendengaran itu adalah gangguan yang terjadi atau kerusakan yang terjadi pada saluran pendengaran tentunya. Nah, ini bisa ditandai dengan apa yang didengar itu kurang jelas, bahkan tidak terdengar sama sekali. Sedangkan pendengaran normal itu terjadi ketika gelombang suara itu diterima oleh telinga bagian luar atau daun telinga, kemudian melalui telinga bagian tengah hingga masuk ke bagian telinga dalam, yang nantinya koklea itu akan memproses atau syaraf-syaraf itu akan memproses atau dipersepsikan ke otak. Oke, terkait gangguan telinga itu sendiri itu dibagi menjadi 3. Ini juga tergantung kerusakan yang terjadi letaknya di mana. Gimana? Kamu nanya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah gangguan telinga konduktif, yang kedua adalah gangguan telinga sensori neural, dan juga gangguan telinga campuran. Hal ini dibedakan sesuai dengan letak kerusakannya di mana. Nah, untuk gangguan telinga secara konduktif itu biasanya terjadi kerusakan telinga di bagian luar hingga telinga ke bagian tengah. Sedangkan untuk kerusakan secara sensori neural atau biasanya kerusakan syaraf itu terjadi di bagian dalam telinga. Nah, untuk kerusakan telinga campuran itu biasanya kerusakan yang terjadi kerusakan konduktif dan juga sensori neural itu terjadi secara bersamaan. Apa sih gejala yang biasanya terjadi? Nah, biasanya orang yang mengalami gangguan pendengaran itu meminta orang lain untuk mengulangi perkataannya karena memang apa yang didengarkan itu kurang jelas. Yang kedua, telinga itu bisa sering terasa nyeri ataupun berdenging. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi karena memang apa yang didengar itu kurang jelas. Nah, apa sih yang menyebabkan gangguan dalam saluran pendengaran itu? Jadi, gangguan dalam saluran pendengaran itu juga dibedakan menjadi 3, sesuai dengan letaknya di mana kerusakan itu terjadi. Jika kerusakan itu terjadi di bagian luar hingga tengah atau disebut dengan gangguan konduktif, itu biasanya karena terdapat penumpukan cairan ataupun kotoran di bagian telinga tengah, atau bisa karena otitis eksterna atau juga otitis media.
Nah, atau bisa juga disebabkan karena adanya tumor ataupun pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Nah, hal ini juga bisa disebabkan karena kerusakan eustasius tadi. Nah, yang kedua itu adalah penyebab gangguan pendengaran secara sensorineural. Hal ini bisa disebabkan karena adanya cedera kepala, ataupun karena pasien mengkonsumsi obat-obatan tertentu, biasanya ini karena efek samping antibiotik, ataupun efek samping obat kemoterapi, atau bahkan aspirin yang itu dosisnya tinggi. Bisa juga karena terpapar suara yang keras secara terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah penyebab gangguan pendengaran campuran, yaitu gangguan yang disebabkan karena penyebab gangguan secara konduktif dan gangguan secara sensorineural itu terjadi secara bersamaan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan pada saluran pendengaran. Contohnya bisa teman-teman melindungi telinga dengan suara-suara keras, bisa menggunakan earplug, ataupun tidak membersihkan telinga dengan cotton bud atau tisu atau hal-hal yang lain yang itu bisa merusak bagian telinga. Kemudian teman-teman bisa cek secara berkala ke THT, itu idealnya 6 bulan sekali. Nah, pengobatan apa sih yang bisa dilakukan apabila kerusakan telinga itu sudah terjadi? Nah, di sini bisa dilakukan dengan cara membersihkan telinga dengan bantuan obat tetes, atau dengan irigasi telinga, atau menggunakan alat khusus. Bisa juga diberikan alat bantu dengar untuk proses pendengaran, kemudian memasang implan koklea untuk menstimulasi syaraf pendengaran, bisa juga memasang implan auditor yang nantinya akan dipasang di batang otak untuk mengirimkan sinyal ke otak, atau bisa diberikan obat tetes antibiotik apabila terjadi infeksi ringan di bagian telinga tengah.